Pernah gak sih kita niatnya sudah kuat, mau rajin mengingat Allah, berzikir, membaca tasbih, tapi ujung-ujungnya lupa juga. Baru sebentar konsentrasi, pikiran udah melayang ke deadline kerjaan, ke urusan rumah, ke obrolan yang belum kelar. Atau zikirnya cuma happen saat di majlis pengajian. Pas selesai sholat, sibuk lagi. Dunia serasa menarik begitu kuatnya. Kita pun bertanya, adakah cara agar mengingat Allah itu bisa benar-benar melekat, menjadi nafas dalam keseharian, dan yang paling penting, anti lupa. Salam sang sejati. Sebelum mencari solusinya, kita pahami dulu akar masalahnya. Seringkali kita memaknai mengingat Allah sebagai sebuah aktivitas verbal semata. Kita sebut namanya dengan lisan, tapi hati dan pikiran kita sedang parkir di tempat lain. Ibaratnya, kita menghadap kepadanya dengan tubuh, tapi jiwa kita masih keliling dunia. Inilah yang membuat zikir kita rapuh, mudah terlindas oleh kesibukan. Sedangkan Allah menginginkan ingatan yang total, yang melibatkan hati, akal, dan perasaan secara bersamaan, bukan lagi sekedar suara di mulut kita. Lalu, bagaimana caranya mengubah zikir daripada sekedar kalimat yang diucapkan menjadi kenyataan yang dihayati? Rahasianya terletak pada penyatuan. Menyatukan penyebutan namanya dengan ritme alami yang paling mendasar pada diri kita, nafas. Selama kita hidup, kita bernafas. Itu adalah aksi konstan yang tidak pernah berhenti, bahkan saat kita tertidur. Jika kita bisa mengaitkan mengingat Allah dengan ritme nafas kita ini, maka ia akan secara otomatis mengalir menjadi bagian dari siklus hidup kita itu sendiri. Inilah inti daripada metode praktis yang akan saya sampaikan. Ini adalah latihan sederhana yang bisa dimulai kapan saja dan di mana saja. Mari kita ambil satu kalimat thayyibah yang ringkas tapi bermakna. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sekarang, jangan hanya sekedar melafalkannya. Tautkan dengan nafasmu. Tarik nafasmu secara perlahan. Lalu tahan. Dan di dalam hatimu mulailah membaca Subhanallah. Untuk hitungan bacaan Subhanallah ini bisa 3, 7, 11, 17, 21, bahkan 33, tergantung ketahanan kuatnya nafasmu. Lalu saat menghembuskan nafasmu, itu pun harus secara perlahan dan penuh dengan kesadaran. Bisikanlah di dalam hatimu, Allah. Mengapa ini anti lupa? Karena metode ini membangun sambungan neurospiritual yang baru. Karena biasanya pemicu lupa kita adalah hal-hal duniawi yang menarik perhatian. Dengan melatih konsentrasi pada nafas yang selalu ada, kita menciptakan jangkar perhatian yang tidak pernah hilang. Saat kita terjebak macet, daripada frustasi, kita bisa kembali ke jangkar itu. Inilah yang dimaksud dengan kapan dan dimanapun. Ibadah ini tidak memerlukan sajadah khusus
waktu khusus, ataupun keadaan khusus. Ia hanya memerlukan kesadaranmu. Tapi saya kan harus fokus untuk kerja, tidak bisa fokus nafas terus. Ini pemahaman yang penting. Latihan konsentrasi penuh ini, seperti 5 menit di pagi hari, adalah latihan otot spiritual. Tujuannya agar di saat-saat sibuk, otot itu sudah kuat. Dan nantinya kamu tidak perlu terus-menerus memikirkannya secara intens. Karena ia akan menjadi background system yang berjalan otomatis. Saat tanganmu mengetik, sebagian kesadaranmu tahu dirimu bernafas. Saat kakimu berjalan, ada ritme tertentu. Di balik semua aktivitas fisik itu, ada bisikan konstan dalam hati sanubarimu yang telah tersinkron dengan hidupmu. Kamu bekerja dengan vaksinasi dunia, namun di dasar lautan jiwamu itu telah tenang, karena terus tersambung dengan kemahaindahannya. Ini bukan sekedar teori ataupun sekedar tips produktivitas spiritual, karena ini adalah jalan untuk yang meraih janji Allah yang sangat nyata. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang intinya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan itu bukan berarti masalahmu hilang. Tidak, deadline tetap ada, masalah keluarga itu pun tetap ada. Tapi di dalam dirimu ada sebuah ruang yang tenang, sebuah keteduhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kegaduhan dunia luar. Itulah ketentraman jiwa. Jadi, dengan menjadikan zikir sebagai sistem anti lupa yang terintegrasi, kita membuka keran ketentraman jiwa untuk mengalir setiap saat, bukan hanya sesekali. Saudaraku, sang sejati, jangan berambisi untuk mengubah segalanya dalam satu malam. Mulailah dengan komitmen sederhana yang tak terbantahkan. 5 menit setiap hari. Cari tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman. Tutup atau buka matamu. Untuk 5 menitmu itu, dunia tidak ada. Hanya ada kamu, nafasmu, dan keagungan Allah. Lupakan semua target. Lupakan semua kesibukan. Cukup 5 menit kesadaran penuh. Lakukan ini setiap harinya, seolah-olah itu adalah janji temu terpenting dalam hidupmu, karena memang begitulah adanya. Setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan membiasakan istiqomah zikir nafas ini, insya Allah pikiranmu akan memiliki default mode terbaru. Saat tidak sedang memikirkan sesuatu yang sifatnya spesifik, alih-alih mengkhawatirkan hal-hal yang random, jiwamu akan secara otomatis kembali kepada ritme zikir di dalam nafasmu. Saat terkejut, kalimat pertama yang terlintas adalah keagungannya. Saat melihat keindahan, pujian yang muncul dari dasar hatimu adalah untuknya. Inilah transformasi sejati. Ketika mengingat Allah bukan lagi sebagai kegiatan yang kita lakukan, tetapi sebagai state of being, keadaan diri kita yang paling alamiah. Jadi, inilah cara zikir anti lupa. Tidak perlu alat canggih, tidak perlu biaya, hanya membutuhkan niat, kesadaran, dan konsistensi untuk menyelaraskan detak jantung spiritualmu dengan ritme nafas jasmanimu. Ia bisa dilakukan dimanapun, di tengah kemacetan, di sela-sela kerja, saat menenangkan anak, bahkan di tengah keramaian. Ia bisa dilakukan
kapan dan dimanapun. Tarik nafas yang dalam dan hembuskan dengan satu kesadaran bahwa hidupku detak demi detak, nafas demi nafas adalah untukmu. Selamat mempraktekkan dan rasakan sendiri perbedaannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam